Oke, sekarang mari kita tinjau mengenai anomali. Nah, jadi di sini anomali adalah masalah yang timbul dalam relasi atau tabel ketika terjadi operasi pemutakhiran data dalam tabel. Operasi pemutakhiran di sini yang dimaksud adalah ketika ada data baru ditambah, atau ada data lama yang diubah, atau ada data yang dihapus. Itu yang dimaksud dengan pemutakhiran data ya. Jadi pertama masalah yang terjadi misalnya ada data yang diubah, nah kemudian akhirnya datanya jadi nggak konsisten. Atau ada data yang dihapus, ternyata ada data lain yang juga hilang, kayak gitu. Atau ada data yang mau ditambah, tapi nggak bisa, gitu. Itu yang kita sebut sebagai anomali. Intinya ada aja masalah, kayak gitu ya. Jadi, anomali di sini itu ada 3 jenis. Ada anomali insert, update, dan delete. Ya, tentu sesuai dengan namanya, ini berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul ketika ada data ditambahkan, berarti insert. Ada data diubah, ketika terjadi pengubahan data terus muncul masalah berarti update, dan begitu juga dengan delete ya. Kita lihat contohnya ya. Oke, jadi anomali penyisipan atau anomali insert. Nah, jadi di sini ini contoh datanya masih menggunakan tabel yang sama dari video-video yang sebelumnya. Jadi ini masalah yang terjadi ketika satu baris baru ditambahkan atau ada data baru ditambahkan. Biasanya sih karena ketika kita mau memasukkan data terus ada kunci primer yang kosong kayak gitu. Jadi kan nggak boleh dong. Kunci primer itu kan ideally not null. Jadi nggak boleh sampai kosong. Contohnya misalnya di sini saya mau menambahkan mahasiswa baru. Nah, baru baru daftar nih gitu. Mereka baru daftar, baru awal semester. Mereka baru daftar. Eh, saya udah punya dong data NIM-nya, data nama mahasiswanya, data prodinya, dan data jurusannya. Oke, berarti saya memasukkan NIM nama mahasiswa, prodinya, dan jurusannya. Bagaimana dengan data yang lain? Kode matkul, nama matkul, SKS, dan nilai tentu saja belum ada. Kan mereka belum kuliah, baru daftar, ya kan? Baru registrasi gitu loh. Nah, sedangkan faktanya, kunci primer di tabel ini sudah saya jelaskan di video mengenai jenis-jenis dependensi, itu adalah NIM dan kode matkul. Karena NIM saja itu mungkin kembar ya, jadi nggak bisa dong NIM aja. Jadi kunci primernya itu adalah NIM dan kode mata kuliah. Nah, berhubung di sini NIM dan kode mata kuliah itu adalah kunci primer, berarti kode mata kuliahnya nggak boleh kosong dong, kan seperti itu ya. Idealnya kan NIM dan kode mata kuliah itu harus diisi kayak gitu ya. Jadi di sini kan bisa jadi muncul permasalahan gitu. Intinya adalah kalau ada kunci primer yang jadi kosong itu jadinya dia muncul permasalahan. Jadi seperti itu. Anomali yang kedua yaitu anomali pengubahan atau anomali update. Ini adalah permasalahan yang muncul apabila ada data yang diubah di dalam basis data. Contohnya nih misalnya, mata kuliah M001 SKS-nya bukan 4 lagi, tapi 3 gitu ya. Jadi karena di sini ada 2 kemunculan data dari basis dari M001, ada 2, berarti dua-duanya harus diubah. Seumpama nih misalnya ternyata M001 ini diambil oleh 100 orang mahasiswa karena mahasiswa di program studi manajemen informatika misalnya ada 100 orang dan semuanya mengambil M001. Berarti M001 ini akan muncul 100 kali, jadi pengubahannya ya di 100 baris data. Jadi kalau ada satu aja data yang kelupaan diubah, jadi akan ada satu data yang status SKS-nya masih 4. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan data. Sebenarnya SKS dari M001 itu 3 atau 4 sih. Jadi selain waktu yang dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi lebih lama, karena mengubah 100 baris gitu ya, bisa jadi datanya nggak konsisten karena kelupaan. Well, mungkin kalau Anda menguasai perintah SQL, kalian bisa aja sih eksekusi aja perintah SQL satu baris, udah jadi 100-100-nya berubah. Nah, masalahnya adalah biasanya program-program seperti ini, aplikasi seperti ini bukan dipegang oleh programmer, bukan dipegang oleh database administrator gitu loh, tapi operator. Dalam hal ini dia dumb user gitu kan. User yang nggak paham menggunakan SQL. Dia pahamnya menggunakan aplikasi end user berhadapan dengan layar yang sudah berupa aplikasi. Dia nggak bisa, nggak kenal dia perintah SQL. Jadi yang dia tahu dia ngubahnya satu satu per satu. Yang dia lihat kan tabel kayak gini.
dia akan ngubah satu persatu nih. Nah, itu kan akan menghabiskan banyak waktu dan nggak boleh kelupaan, satu pun nggak boleh lupa. Atau nggak kelupaan tapi dia salah, maunya nginput 3 malah dia input 2 gitu. Jadi kan ada yang 2, ada yang 3, bingung dong gitu. Itu anomali pengubahan ya. Yang terakhir, anomali penghapusan itu adalah permasalahan yang terjadi ketika ada data yang dihapus, atau di sini anomali delete. Jadi, kalau model datanya seperti ini nih, itu rentan sekali ketika kita mau menghapus sebuah data, ada data lain yang ikutan kehapus gitu. Contohnya di sini kebetulan mahasiswa yang tercatat mengambil M003 itu baru tercatat satu orang, yaitu si Alit. Ketika saya menghapus Alit, ternyata Alit ini udah, ini salah nih, mau saya hapus gitu, mau saya hapus. Kalau Alitnya saya hapus, otomatis satu baris ini, nggak mungkin kan cuma setengah baris kan yang hilang gitu. Ketika saya menghapus data, itu pasti satu baris, satu record hilang. Ketika satu record hilang, maka fakta atau data mengenai M003 atau matematika ini juga bakal hilang. Jadi data mata kuliah matematika itu udah nggak ada jejaknya lagi kayak gitu. Ikutan hilang. Kalau saya pengen tahu M003 itu mata kuliahnya apa sih? SKS-nya berapa? Itu saya udah nggak dapat lagi jejaknya kayak gitu. Jadi ikutan hilang ketika ada satu data dihapus. Jadi seperti itu. Itu adalah jenis-jenis dari anomali. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui anomali? Karena di sini kalau sebuah tabel itu masih mengandung salah satu dari ketiga anomalinya, berarti itu udah pasti nggak normal. Jadi harus kita lakukan normalisasi. Nah, bagaimana melakukan normalisasinya itu akan kita bahas di video yang berikutnya.